Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sama sambuddhassa. Eta dagang bikawe mama sawakanang bikunang mahapanyo yadidang sariputo idi mantanang yadidang maha mogalanoti. Uso biku Gunaseno yang saya hormati, Bapak Pembimas Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia Provinsi Lampung, yang pada malam hari ini diwakili oleh Bapak Penyuluh Agama Buddha Kementerian Agama Republik Indonesia Kota Bandar Lampung, Romo Ramani Upacarika, Bapak Ibu saudara sekalian. Bersama pada malam hari ini kita berkumpul untuk mengadakan puja bakti Abhiseka Aga Sawaka Rupang, pengukuhan dari Rupang murid utama Sang Buddha yang akan ditempatkan di wihara ini. Tentunya ini menjadi hal yang baru. Semoga bisa menjadi motivasi, inspirasi bagi kita umat Buddha untuk meneladani Sang Buddha dan murid-muridnya. Bapak Ibu sekalian, Abhiseka sering juga disebut dengan inisiasi. Sering juga disebut dengan bahasa yang lebih sederhana adalah pengukuhan atau menyepakati bersama bahwa objek benda itu kita jadikan sebagai objek puja bagi umat Buddha. Saya ingin meluruskan, kan kadang-kadang umat Buddha itu suka banyak yang berpandangan salah. Ngelihat Buddha Rupang, nanya, Bante, Buddha Rupangnya udah diisi belum? Dikira Buddha Rupang itu tepung apa? Bisa diisi coklat, bisa diisi keju. Ya, kadang muncul pertanyaan seperti itu. Banyak. Jadi seolah-olah menyamakan Buddha Rupang itu seperti tepung yang bisa diisi. Nah, Bapak Ibu sekalian, Abhiseka artinya bukan mengisi Buddha Rupang. Mungkin berpikir, wah kalau Buddha Rupangnya di Abhiseka, Aga Sawaka Rupangnya di Abhiseka, nanti ada penunggunya. Ya, ada nanti penunggunya lama-lama. Kalau Bapak Ibu jorok, bawahnya Buddha Rupang nggak pernah dilap, banyak sisa makanan persembahan dana yang dihaturkan, penunggu Buddha Rupang semut atau cecek. Jadi jangan berpikir yang aneh-aneh. Tidak ada yang goib dalam hal Abhiseka ini. Tidak ada yang mistik dalam hal Abhiseka ini. Kalaupun satu saat Bapak Ibu bertingkah laku aneh, kemudian terjadi sesuatu, itu kondisi perbuatan yang matang. Jadi jangan berpikir, oh Buddha Rupangnya bertuah. Ya, nah kembali lagi, di sini harus ada pengertian benar. Harus ada pemahaman benar. Ya meskipun memang kalau kita menelaah ke suta-suta, ada yaka-yaka yang bertekad untuk menjaga tempat penghormatan kepada Buddha. Itu bisa kita temukan di Alawaka Sutta ataupun kita bisa temukan di Hemawata Sutta. Ya, memang ada itu yaka yang bertekad untuk menjaga tempat penghormatan kepada Sang Buddha. Ya, tapi kita jangan terlalu istilahnya menganggap ini sebagai sesuatu yang goib. Jadi intinya Abhiseka itu adalah pengukuhan, menyepakati bersama bahwa benda itu kita jadikan sebagai objek puja bagi kita umat Buddha. Sebagaimana kita ketahui, objek puja bagi kita umat Buddha itu ada 3.
Ada yang disebut dengan Datu Cetia, ada yang disebut dengan Pariboga Cetia, ada yang disebut dengan Udesika Cetia, dan belakangan juga berkembang. Ada yang disebut dengan Dhamma Cetia. Udah tahu ya? Udah tahu belum? Buat apa saya ceramah kalau begitu, kalau nggak tahu mah. Bapak Ibu sekalian, yang disebut dengan Datu Cetia adalah monumen, tempat yang dibangun untuk menyimpan sisa jasmani dari orang-orang suci. Kalau di dalam kitab suci Anggutara Nikaya kelompok 4 Sang Buddha merujuk, Datu Cetia itu bisa dibangun untuk menyimpan sisa jasmani dari seorang arahat sama Sang Buddha, dari seorang arahat Sawaka Buddha, dari seorang arahat Paceka Buddha, dari seorang Raja Cakawati. Ataupun belakangan ini kadang-kadang kalau kita ke wihara-wihara tua di luar negeri, ada juga Datu Cetia itu dibangun untuk menyimpan abu jenazah dari biku-biku yang pernah tinggal di wihara tersebut, memiliki jasa dan kontribusi bagi perkembangan agama Buddha. Biasanya kita menyebut Datu Cetia itu dengan istilah stupa. Di Thailand disebut cedi, di Myanmar disebut pagoda, di Tibet disebut chorten. Di Indonesia sering kita menyebutnya samarata. Benda peninggalan kuno dari masa lalu disebut candi. Seperti Candi Borobudur, kemungkinan di masa lalu juga digunakan untuk menyimpan sisa jasmani. Apakah itu dari Sang Buddha? Karena dari abad pertama Masehi sudah ada hubungan antara India dengan Nusantara. Kita tidak tahu. Kenapa? Karena pada saat ditemukan kembali Borobudur dan dilakukan pembabatan semak belukar yang diperintahkan oleh Raffles, gubernur Hindia Belanda pada masa itu, di tahun 1814, kondisi stupa induk Borobudur itu sudah terbuka. Sudah tidak lagi dalam kondisi tertutup, sudah terbuka. Sebenarnya banyak Datu Cetia yang dibangun di Nusantara ini. Cuma memang kadang-kadang ketika kita diajak ke sana, kita suka enggak mau. Kan coba Bapak Ibu sekalian, siap-siap ke Borobudur mau ngapain? Ada ites, ada puja. Ke Borobudur mau ngapain? Ikut wesakan Bante. Coba kalau sewaktu-waktu ke sana untuk mempelajari apa yang ada di Borobudur. Mau enggak? Paling cuma lihat batu doang, bosen. Padahal banyak yang bisa kita serap dan kita pelajari dari Borobudur. Enggak cuma kita ikut kegiatan ITC, Wesak, Asada dan sebagainya. Itu mah cuma pengen pentas. Banyak yang demikian. Pengen tampil, pengen dipajang. Tapi esensinya ajaran Dhamma kadang-kadang tidak dipahami. Ya kan? Ayo ngaku. Ya, nah ini Datu Cetia. Tidak jauh dari Borobudur sebenarnya banyak stupa-stupa besar. Ada stupa Dawang Sari yang diameternya 11 meter. Yang saat ini masih dalam proses rekonstruksi oleh, saya dulu menyebutnya BPCB, lebih gampang sih. Balai Pelestari Cagar Budaya Provinsi DIY, Daerah Istimewa Jogja. Sekarang sudah ganti nama, tapi sekarang lebih ribet lagi ngomongnya. BPCB DIY. Itu adanya di mana? Di belakang Keraton Ratu Boko. Pernah ke sana? Ke Ratu Boko pernah? Ke Dawang Sari udah? Nah itu, nggak ngajak saya. Ada juga stupa Sumberwatu tidak jauh dari situ. Stupa yang diameternya 5 meter. Pernah ke sana? Belum. Ya, ini ada di dalam resort, rumah makan mewah. Kadang-kadang dulu saya pernah ke sana tuh pengen ngelihat stupanya kayak apa. Ya, pura-pura beli minuman, beli wedangan. 25.000 satu gelas sama umat waktu itu. Jadi ketika kita ada di stupa Sumberwatu ini, dia berada di ketinggian. Jadi dari situ kita bisa ngeliat tuh Candi Prambanan di sana.
Jelas. Ya, itu spotnya asik. Nanti pulang dari sini atau setelah acara ini selesai, silakan googling Sumberwatu Stupa atau Sumberwatu Heritage SWH. Ya. Tidak jauh dari situ juga ada Stupa Mintorogo, stupa besar yang kalau di berita disebut 7 meter diameternya, tapi oleh penduduk setempat dikatakan 9 meter. Yang saat ini masih pengkajian untuk ditetapkan sebagai BCB, benda cagar budaya. Itu berada di puncak bukit di ketinggian 400 meter di atas permukaan laut. Naiknya nggak jauh, nggak sampai 1 kilo kok jalannya. Namanya Stupa Mintorogo karena di situ diyakini sebagai tempat bertapaknya Begawan Mintorogo. Siapa yang Mintorogo itu? Arjuna yang ganteng itu. Coba ada yang ngerti wayang nggak di sini? Pak Penyuluh ngerti wayang ya? Hah? Nah, capung kan ya? Nah, ngerti. Mintorogo kan Arjuna ya? Wah, berarti kurang referensi Pak Penyuluh. Ya, nanti takon-takon lagi. Begawan Mintorogo itu ketika bertapa kan dapat Dewi Supraba itu sedang bertapa menjadi Begawan Mintorogo itu. Kalau di Jawa Timur ada Stupa Sumberawan. Itu stupa yang diperkirakan berasal dari era Singosari. Nah, kalau di Sumatera di mana? Apa namanya? Muara Takus di Jambi. Muara Takus itu di Riau. Di Jambi itu Muara Jambi. Sekarang kan udah ada jalan tol. Sekali-sekali lah pergi ke sono. Jangan cuma ketika libur itu plesirnya ke mall. Kan founding father kita, pendiri bangsa ini sudah menyatakan jas merah, jas merah. Jangan sampai kita lupa sama sejarah. Cobalah plesi rombongan grup Wihara Dhamma Ramsi. Tadi saya udah ngomong-ngomong tuh, nanti bulan Juni saya mau wesak di TPKS. Di mana TPKS? Nah, di Palembang, Taman Purbakala Peninggalan Sriwijaya. Kerajaan Sriwijaya yang kalau menurut prasasti itu namanya Taman Sri Kesetra. Taman yang memang sudah ada dari zaman Dapuntahyang, pendiri kerajaan Sriwijaya. Ya, itu. Nanti ke sono lah. Saya aja udah siap-siap mau berangkat kok. Lagi ngumpulin massa. Kan Biku itu influencer ya. Iya. Enggak cuma Oma Cece yang influencer, Biku juga influencer. Cuma beda. Kalau Oma Cece ada profit, makanya bisa dana agak sawakarupang. Kalau Biku jadi influencer nggak ada profit. Ya bawa-bawa umat, kadang-kadang awal emak-emak. Nah itu. Ya, ini banyak sebenarnya. Cuma kadang-kadang kita ini malas mengunjungi. Kadang kalaupun diceritain ya paling melohok gitu. Seolah-olah baru tahu. Padahal itu sudah sejak lama ada. Ya, sebelum agama Buddha berkembang kembali di Nusantara di tahun 1934 itu sudah ada. Cuma memang kita kadang-kadang tidak menelaah, tidak menggali, tidak mencari tahu. Ya, makanya sebenarnya kembali lagi ini tugas kita sebagai umat Buddha untuk juga peduli dengan jejak sejarah Buddhisme di Nusantara. Jadi nanti Pak Penyuluh bisa usul sama Pembimas bisa usul sama Pak Dirjen agar ada kegiatan penyuluh-penyuluh atau minimal ketua-ketua wihara itu diajak Dharma Yatra nasional sifatnya. Yang di Sumatera bisa ke Muaro Jambi, ke Muaro Takus. Ya, ini yang dekat-dekat sini kan? Iya. Kan sekarang udah ada jalan tol ya. Dulu aja saya pernah loh dari Palembang ke Lampung tuh 16 jam naik elep itu, naik angkutan umum. Iya beneran. Saya ini sendirian lagi. Baru pertama kali saya berjalan jauh di Sumatera itu.
16 jam. Dari Jambi ke Palembang 6 jam. Jalannya tuh kayak naik onta. Bener kan? Jalur Palembang Jambi itu kayak begitu. Ya. Turun naik itu tinggi-tinggi sekali itu. Dari Palembang ke Lampung 16 jam. Sawah melulu gelap itu. Di mana ini? Sekarang kan enak 5 jam sampai katanya tuh. Nah itu 3 jam mah naik apa? Hah? Awan sakti sun gokong kali. Ya kan kecepatan mobil sekarang 80 km per jam. Kalau kita bawa 100 km per jam. Ya, kalau sampai 3 jam sampai mah udah 120 itu apa 200. Cepat sampai ke Lempasing itu mah. Ya ini Datu Cetya. Nah kemudian yang kedua itu Pariboga Cetya. Tempat yang pernah dikunjungi oleh Sang Buddha. Atau tempat atau benda yang pernah digunakan oleh Sang Buddha. Kalau tempat kan jauh di India. Mungkin kita perlu mengumpulkan dana untuk bisa sampai ke sana. Untuk mengunjungi Sawati, untuk mengunjungi Rajagaha, untuk mengunjungi Bodh Gaya, Lumbini, Kusinara. Ya. Sangkasa dan yang lainnya. Tapi seenggaknya sampai sekarang tuh masih ada benda yang pernah dipakai oleh Sang Buddha yang menyebar ke seluruh negara-negara Buddhis. Apa bendanya? Pohon Bodhi. Itu bagian dari Pariboga Cetya. Ya, kalau memang wiharanya tanahnya memadai, bisa menanam pohon Bodhi. Kalau memang tidak memadai ya sudah, gunakan yang ada saja. Apa? Udesika Cetya. Benda yang difungsikan sebagai bentuk perwujudan Sang Buddha. Bisa Buddha Rupang, bisa Roda Dhamma, bisa Buddha Pada. Buddha Pada itu telapak kaki Sang Buddha. Jadi sebenarnya yang benar secara literatur Buddhis itu Buddha Pada, bukan Siripada. Kenapa? Karena untuk membedakan dengan telapak kaki Wisnu. Orang Hindu juga menyebut ketika menemukan telapak kaki dengan jari-jari di tengahnya, menyebutnya dengan Siripada. Mereka mengidentifikasi itu sebagai telapak kaki Wisnu. Nah makanya kalau kita merujuk kepada literatur Buddhis itu disebutnya Buddha Pada, Buddha Footprint, telapak kaki Buddha. Ya, bisa juga bendera Buddhis. Ya, bisa juga apalagi telapak kaki Buddha sudah, Buddha Rupang sudah. Ini kan ada ya. Pariboga Cetya, Udesika Cetya. Ya. Nah, lalu ada Dhamma Cetya. Dhamma Cetya itu tulisan-tulisan kalimat Dhamma ataupun kitab suci Tipitaka. Parita itu bagian kecil dari kitab suci Tipitaka. Bagian yang sangat kecil dari kitab suci Tipitaka. Kalau seandainya Bapak Ibu bawa buku Parita yang kecil, janganlah buku Parita itu ditaruh di saku celana. Kalau mau taruh di saku baju, jangan ditaruh di saku celana, apalagi celana belakang. Ya, kita lihat saudara kita kalau bawa kitab suci sampai dipeluk. Lah umat Buddha naruh kitab suci seenaknya aja di saku celana belakang. Di Sri Lanka, kalau kita melihat ada Buddha Rupang, kita berfoto dengan mantatin blacklist. Ya, kita bisa dicabut, nggak boleh masuk lagi ke Sri Lanka. Blacklist, tidak peduli itu biku, tidak peduli itu umat. Saya tuh pernah, karena saking kagumnya ya, mengunjungi Buddha Rupang yang ada di Polonnaruwa itu. Polonnaruwa itu kota kedua dari kerajaan yang pernah berdiri di Sri Lanka. Kalau yang pertama itu Anuradhapura. Di sana kan ada tebing batu itu. Kalau Bapak Ibu suka main media sosial pasti tahulah. Ada Buddha Rupang Parinibbana, ada Buddha Rupang meditasi, lalu ada Buddha Rupang yang sedekap begini. Karena saking kagumnya saya lari gitu. Pengen cepet-cepet dipoto di situ.
Lupa saya membelakangi Buddha Rupang. Ditegur saya sama yang jaga. Iku, apalagi Bapak Ibu sekalian. Sampai-sampai guide yang bawa tuh pucat mukanya. Kenapa? Karena izin dia juga sebagai guide bisa dicabut. Nah ini kita umat Buddha. Bawa buku parita kecil di saku celana belakang. Kitab sucinya dipantatin. Hanya harus yang elok gitu ketika kita membawa kitab suci itu. Ya minimal kalau memang nggak bisa dipegang, ya taruh di saku kantong baju, bukan di saku celana belakang. Kenapa? Karena ini bisa kita jadikan sebagai dhamma cetya. Ya. Nah, makanya kalau Bapak Ibu sekarang punya buku parita suci, punya buku Dhammapada, ataupun mungkin punya buku kitab-kitab suci agama Buddha lainnya, itu jangan ditaruh di rak sepatu. Kan kadang-kadang ada pembagian buku gratis. Ambil, bawa pulang ke rumah, ditaruhnya bukan di lemari yang layak. Ditaruhnya di rak sepatu. Nah, itu kan istilahnya kita tidak menghargai dhamma. Tidak menghargai ajaran Sang Buddha. Padahal sekali lagi itu bisa kita jadikan sebagai objek puja. Karena tulisan-tulisan dhamma itu bisa dijadikan dhamma cetya. Ya, jadi Bapak Ibu sekalian, definisi cetya itu adalah objek puja bagi umat Buddha. Dulu kita sekolah, kita itu dibodohin. Cetya itu wihara kecil yang gak ada kutinya. Wihara itu cetya besar yang ada kutinya. Pembodohan itu. Yang disebut cetya itu ya Buddha Rupang. Jadi jangan lagi kita berpikir cetya itu seperti musola. Tidak. Ya meskipun di sini ada bangunan, ada ruangan, ketika ada Buddha Rupangnya, ya itu yang disebut dengan cetya itu Buddha Rupang. Bangunan ini disebutnya ya wihara. Nggak ada kutinya Bante, ya wihara. Ya kan dulu kita begitu kan? Ya. Ketika kita sekolah. Itu tidak tepat, tidak sesuai. Ya. Makanya kadang-kadang biku-biku juga banyak yang pola pikirnya masih seperti itu. Ketika baca parita di cetya, misalkan kan namanya cetya. Kadang-kadang kita kan untuk memudahkan izin kita kasih nama cetya. Ya. Begitu baca Aradhana Dewata, padahal di situ sudah ada objek puja. Jelas itu sebenarnya kalau dalam konsep Buddhis itu wihara. Tapi kan demi kemudahan izin kita kasih nama cetya. Ya. Kenapa? Karena kalau kita mengusung nama wihara, SKB 3 Menteri zaman SBY belum dicabut sampai periode kedua Pak Jokowi. Namanya cetya. Nah, nanti kalau baca Aradhana Dewata ya tetap Buddha Sawana kalau Dhamma Sawana kalau Sangga Payurupasana kalau, enggak usah Dhamma Sawana kalau terus-terusan 3 kali. Ya. Kenapa? Itu jelas wihara. Jangan kita terkonsep dengan kurikulum pendidikan agama Buddha tahun 80-90-an. Ya, yang disebut cetya itu adalah objek puja bagi umat Buddha. Dan jangan bilang ini altar loh. Karena kalau kita bilang altar, kalau kita lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu meja tempat persembahan upacara kurban. Coba lihat Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini cetya. Ya, makanya jangan cetya, objek puja umat Buddha. Jangan cuma iya doang. Terapkan. Ini meja cetya bukan meja altar. Ya, kan gak ada persembahan kurban di sini. Jangan merendahkan agama kita sendiri. Kita harus meluruskan hal-hal yang keliru di kalangan umat Buddha, di kalangan masyarakat umum terhadap agama Buddha. Nah, kalau sekarang kitanya sendiri udah salah, gimana kita mau nerangin kepada yang lain? Ya. Karena ini sudah diabhiseka, sudah diinisiasi, sudah dikukuhkan, atau sudah didiam, kita tidak pantas lagi menyebut ini sebagai patung Buddha. Kenapa? Karena secara arkeologis, para arkeolog aja sepakat
ketika sebuah benda yang itu merupakan objek puja masyarakat masa lalu berupa arca, mereka tidak menyebutnya dengan patung, mereka menyebutnya arca. Seperti di Borobudur, mereka tidak menyebut patung Buddha di Borobudur. Arkeolog itu sudah sepakat yang ada di Borobudur itu arca Buddha. Makanya minimal kita sebagai umat Buddha, kalau memang melihat objek puja itu ada di Cetia, kita menyebutnya arca Buddha atau Buddha Rupang atau Buddha Patima, bukan patung Buddha. Ya, jadi arkeolog itu sudah sepakat. Ketika itu ditemukan di tempat suci, mereka tidak menyebutnya sebagai patung. Karena mereka menganggap benda ini sudah pernah diabhiseka di masa lalu. Maka mereka menyebutnya dengan sebutan arca. Jelas? Ya. Jadi jangan blow on lagi ya. Awas kalau besok masih salah. Saya udah capek-capek ngeriset ini loh. Jelas ya, benar ya? Bapak Ibu sekalian, setiap arahat satu punya agasawaka. Bukan cuma Buddha Gotama saja. Kalau kita membaca Mahapadana Sutta yang ada pada kitab suci Digha Nikaya, di situ disebutkan Buddha Wipasi punya agasawaka. Siapa agasawakanya? Ini dan ini. Buddha Kakusanda punya agasawaka. Buddha Siki punya agasawaka. Buddha Kasapa punya agasawaka. Buddha Gotama punya agasawaka. Siapa agasawaka Buddha Gotama? Nama awal mereka adalah Upatissa. Nama awal mereka adalah Kolita. Yang setelah mereka menjadi biku, mereka menjadi Sariputta dan Moggallana. Siapa Sariputta dan Moggallana? Bapak Ibu sekalian, seperti barusan disampaikan, nama kecil dari Bante Sariputta adalah Upatissa. Beliau lahir di desa Upatissa dari seorang ibu yang bernama Sari. Kemudian siapa Kolita? Ya, Kolita yang kelak bakal menjadi Bante Moggallana juga lahir di desa Kolita. Tempat ini dua-duanya berada di wilayah Nalanda. Orang tua Upatissa dan orang tua Kolita itu saling bersahabat. Upatissa dan Kolita lahir di hari yang sama. Dan sebenarnya mereka ini dari beberapa kehidupan sudah memang menyepakati untuk satu sama lain mendukung perkembangan kemajuan spiritual mereka bersama. Dan mereka punya ikatan karma yang sangat kuat dengan Bodhisatta yang di kemudian hari menjadi Buddha Gotama. Satu contoh kita bisa lihat di Sasa Jataka. Pernah dengar Sasa Jataka? Enggak pernah. Di bulan ada apa? Nah, itu. Ya, Bodhisatta lahir kembali menjadi kelinci putih. Itu pertalian karma antara Sang Buddha dengan Agasawaka dan Bante Ananda. Dan saat itu ada 4 ekor hewan yang saling bersahabat. Ya, kelinci, serigala, ya, lalu kera dan berang-berang. Mereka bersama-sama menjalani latihan uposatha, bertekad melatih sila dan juga berdana. Dewa Saka menguji ketulusan hati mereka. Satu persatu didatangi, kera, dana, buah mangga. Berang-berang, dana ikan. Serigala, dana susu. Kelinci, dana apa? Sayur mayur. Wortel. Waduh, ini Romonya suruh ikut kursus lagi dah.
Atau dipangsen suruh ikut Pak Baja lagi. Enggak sekalian kelinci dan anak kangkung. Kelinci dana dagingnya sendiri, yang karena itulah Dewa Saka menjadi kagum. Makanya ketika Dewa Saka kembali ke surga, ke langit, dia menyempatkan diri untuk menggambar bulan dengan gambar kelinci. Ya, itu Sasa Jataka itu sangat populer sekali. Ya, dan reliefnya juga ada di Candi Borobudur. Ada relief Sasa Jataka ini di Candi Borobudur ada. Ya cuma sekarang sayang kita nggak bisa naik lagi ke Candi Borobudur kecuali ada izin khusus. Ya, kalau dulu kan masih bisa naik. Kalau dulu kan kita selanang selonong, mungkin lari sono lari sini cuma sekedar ambil foto. Nggak pernah berusaha menelaah ajaran yang ada. Ya, ada itu Sasa Jataka itu di Borobudur reliefnya. Jadi ini identifikasi. Jadi kehidupan lalu Agasawaka dengan Bodhisatta itu terjalin erat. Enggak asal tahu-tahu, oh kamu jadi Agasawakanya Buddha Gotama. Enggak. Beberapa kali kehidupan mereka satu sama lain saling mendukung perkembangan spiritual mereka masing-masing secara bersama. Ya, jadi enggak asal itu. Nah Bapak Ibu sekalian, demikian pula dengan Upatissa dan Kolita. Kehidupan spiritualnya dari masa lalu saling terjalin. Keluarga mereka saling mengenal sekian lama. Dan mereka keluarga yang mampu. Ketika ada sebuah festival diadakan, mereka ikut dalam festival tersebut. Festivalnya apa? Ada tarian, ada nyanyian, ada pertunjukan, ada tontonan. Wah, mereka berdua sangat gembira dengan hiburan seperti itu. Hari pertama seneng, hari kedua seneng, hari ketiga mulai bosen. Festival itu diadakan selama 7 malam. Nah ketika hari ketiga mereka melihat betapa menjemukan menonton tari-tarian, nyanyian, pertunjukan dan sebagainya itu. Kenapa? Karena hanya begitu-begitu saja. Ya, ingat mereka anak orang mampu. Nonton istilahnya konser lah, nonton pertunjukan. Bosen, setiap hari nonton pertunjukan, setiap hari nonton tarian. Akhirnya mereka bertolak dari kesenangan, mencari dan memasuki kehidupan spiritual. Menjalani kehidupan sebagai pertapa. Di masa awal hidup sebagai pertapa, Upatissa dan Kolita ini berguru kepada Sanjaya Belataputa. Sanjaya ini satu dari 6 guru yang hidup sejaman dengan Sang Buddha. Ada Sanjaya, ada Nigantana Taputa, ada Pakuda Kacayana, ada Purana Kasapa, ada Ajitakesa Kambali. Nah, mereka berguru kepada Sanjaya. Bapak Ibu sekalian, Sanjaya ini kalau di dalam Samanyapala Sutta disebutkan sebagai guru yang pandangannya itu berbelit-belit atau pandangan geliat belut. Di sini dicontohkan dalam sutta ini, pandangan Sanjaya itu seperti kalau orang ditanya buah sukun, dia akan menerangkan buah mangga. Kalau ditanya buah mangga, dia akan menerangkan buah sukun. Bahasa orang sekarang, jaka sembung bawa golok. Jadi nggak nyambung gitu antara pertanyaan dan jawaban. Sekian lama mereka berguru kepada Sanjaya. Tidak ada perkembangan kemajuan spiritual yang mereka dapatkan. Akhirnya mereka pergi meninggalkan Sanjaya, hidup sebagai pertapa pengembara berdua-dua. Ya, berdua-dua mereka hidup sebagai pertapa pengembara. Sekian lama. Akhirnya mereka sepakat, wah kalau kita jalan dua-duaan begini, lama kita menemukan guru yang cocok yang bisa membimbing kita pada tujuan. Gimana kalau kita berpencar, berpisah? Akhirnya mereka pun berpisah. Satu pilih jalan ke kanan, satu pilih jalan ke kiri. Nah dalam pengembaraannya Bapak Ibu sekalian, Upatissa ini melihat Bante Asaji, salah satu dari Pancawagya Bhikkhu. Ketika melihat Bante Asaji, Upatissa ini terpesona. Kenapa? Bante Asaji tidak seperti pertapa yang lain.
Karena Bante Asaji sudah seorang arahat. Diikutin Bante Asaji yang sedang pindah patah. Ketika sudah melihat Bante Asaji selesai makan, Upatissa ini mendekat, memberi salam, memberi hormat kepada Bante Asaji, lalu bertanya kepada Bante Asaji, siapakah gurunya dan apakah ajaran gurunya. Bante Asaji memberikan jawaban bahwa beliau gurunya adalah Sang Buddha. Untuk pertanyaan kedua, Bante Asaji menjawab demikian, aku belum lama menjadi murid, hanya sedikit ajaran yang ku ketahui. Jika kau mau, aku akan menyampaikannya untukmu. Pun sedikit, Upatissa ingin ajaran tersebut. Maka Bante Asaji pun mengucapkan sebuah gata untuk Upatissa. Simak baik-baik, siapa tahu di antara Bapak Ibu sekalian ada yang punya kualitas mental Ugatita Nyupugala. Kualitas mental orang jenius yang sekali mendengar kalimat Dhamma bisa menembus mencapai Sotapanna. Ye Dhamma hetu pabawa tesang hetung tata gato aha tesanca yonirodo ewang wadi mahasamano. Segala sesuatu muncul karena adanya sebab, demikian pula lenyapnya. Inilah ajaran Pertapa Agung. Upatissa ini orang yang punya kualitas mental Ugatita Nyu, kualitas orang cerdas. Kalimat Dhamma yang dia dengar dari Bante Asaji meskipun cuma satu gata, membuka mata Dhamma bagi dirinya. Upatissa mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Ya, lalu dia bertanya di mana Sang Buddha berada sekarang. Bante Asaji menunjukkan di mana keberadaan Sang Buddha kepada Upatissa. Upatissa pamit dari Bante Asaji, bersujud bernamaskara, lalu pradaksina kepada Bante Asaji. Setelah itu dia mundur jalannya, ya nggak balik badan, mundur. Begini cara murid menghormati guru di masa lalu. Sampai Bante Asaji tidak terlihat, baru dia balik badan. Kalau zaman sekarang ya di depan guru ya manut-manut, di belakang guru begitu gurunya balik badan. Kan banyak yang kayak gitu kan di sekolah. Iya. Sudah bukan rahasia umum lagi kan. Nah, dia kemudian mencari Kolita. Dan ketika ketemu dengan Kolita, dia mengucapkan ajaran yang didapat dari Bante Asaji untuk Kolita. Diulang lagi untuk Kolita. Ye Dhamma hetu pabawa tesang hetung tata gato aha tesanca yonirodo ewang wadi mahasamano. Segala sesuatu muncul karena adanya sebab, demikian pula lenyapnya. Inilah ajaran Pertapa Agung. Kolita juga kualitas mentalnya orang jenius. Kolita mencapai tingkat kesucian Sotapanna. Mereka berdua lalu menghadap Sang Buddha Gotama, ditasbis menjadi biku, Upatissa menjadi Bante Sariputta, Kolita menjadi Bante Moggallana. Seminggu setelah ditasbis, Bante Moggallana mencapai tingkat kesucian arahat. 2 minggu setelah ditasbis jadi biku, Bante Sariputta mencapai tingkat kesucian arahat. Cara Bante Moggallana mencapai tingkat kesucian arahat nanti bisa dibaca di Anguttara Nikaya kelompok 7 itu. Bagaimana ketika meditasi mengatasi ngantuk. Itu nasihat Sang Buddha untuk Bante Moggallana. Yang kemudian Bante Moggallana ini mengikuti nasihat tersebut. Hingga akhirnya beliau pun mencapai tingkat kesucian arahat dari petunjuk Sang Buddha ini. Nah Bapak Ibu sekalian, pada pertemuan besar para arahat di bulan Magha di Weluwana Arama, di hadapan para biku yang hadir, Sang Buddha memberikan anugerah kepada 2 biku ini. Apa anugerahnya? Bante Sariputta adalah murid Sang Buddha yang unggul dalam kebijaksanaan. Bante Moggallana adalah murid Sang Buddha yang unggul dalam kesaktian. Ini bisa kita temukan di Etadaggawaga, kitab suci Anguttara Nikaya kelompok 1. Etadagang bikawe mama sawakanang bikunang maha panjang yadidang Sariputta. Idi mantanang yadidang maha Moggallano.
para biku, siswaku yang unggul dalam kebijaksanaan adalah Biku Sariputta. Para biku, siswaku yang unggul dalam kesaktian adalah Mahamoggallana. Ya, jadi ini bagaimana kisah Bante Sariputta, Bante Moggallana dianugerahkan Agasawaka oleh Buddha Gotama. Ingat, rentetan kelahiran lampau telah mereka lakukan bersama-sama dengan Bodhisatta. Tidak ujuk-ujuk, tidak tiba-tiba. Segala sesuatu muncul karena adanya sebab. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, sangat istimewa dua murid utama ini. Kenapa? Karena banyak suta-suta yang diberi judul dengan nama mereka, dengan nama beliau ini. Kalau kita baca Samyutta Nikaya, Samyutta itu artinya 56. Samyutta itu menunjukkan angka, menunjukkan bilangan. Jadi Samyutta Nikaya itu kumpulan khotbah Sang Buddha yang terdiri dari 56 samyutta. Ya, samyutta ini bisa diartikan sebagai bab gitulah. Ya. Nah, ada bab di mana judulnya itu Sariputta Samyutta. Ada bab di mana judulnya itu Moggallana Samyutta. Saya ingin mengutip satu sutta dari Moggallana Samyutta dulu. Nah, Moggallana Samyutta ini Bapak Ibu sekalian adalah samyutta ke-40 dari 56 samyutta yang ada pada kitab suci Samyutta Nikaya. Ingat-ingat dah. Besok saya uji. Samyutta ke-40 dari 56 samyutta yang ada pada kitab suci Samyutta Nikaya. Saya kutip salah satu sutanya, ini pendek saja sebenarnya, tapi panjang sebenarnya penjelasannya, cuma esensinya sama. Ya, Saka Sutta. Di dalam sutta ini dijelaskan demikian. Bante Moggallana kan terkenal kesaktiannya ya. Saat itu beliau ada di satu wihara. Lalu secepat orang kuat merentangkan tangannya dan melipatnya kembali, Bante Moggallana muncul di alam surga Tawatingsa. Secepat orang kuat merentangkan tangan dan melipatnya kembali, secepat itu Bante Moggallana dari alam manusia muncul ke alam surga, melakukan perjalanan ke alam surga Tawatingsa. Ini satuan waktu. Satuan waktu di sutta itu digambarkan demikian. Ya, jadi ingat saat itu tidak ada detik, tidak ada jam, tidak ada menit. Karena penemuan jam pada tahun 1800 sekian oleh Alexander Graham Bell. Jadi bohong kalau ada yang menceritakan di sutta itu ada jamnya. Ya, jadi kalaupun ada disebutkan jam itu cuma perkiraan. Paham? Ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, di hadapan Dewa Saka ini apa yang dilakukan oleh Bante Moggallana? Bante Moggallana ngasih khotbah buat Dewa Saka. Dewa Saka itu siapa? Kalau kita sebagai orang tradisi Tionghoa, Dewa Saka itu adalah Hian Tian Sang Te, Giok Ong Siang Te, Dewa Langit, Raja Langit. Yang kalau di dalam cerita Sun Gokong, itu istananya diacak-acak oleh Sun Gokong. Ya, Hian Tian Siang Te. Kalau di dalam cerita pewayangan, Dewa Saka itu sama dengan Indra. Apa ajaran yang disampaikan oleh Bante Moggallana kepada Dewa Saka? Bante Moggallana mengingatkan agar Dewa Saka ini berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha. Kenapa? Karena dengan berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha, banyak orang setelah hidupnya berakhir, lahir kembali di alam bahagia, di alam surga, menjadi dewata. Ternyata ada ya jaminan masuk surga di dalam agama Buddha. Jangan bilang gak ada, lo gak pernah baca sutta, makanya bilangnya gak ada. Ada. Download aja nanti Samyutta Nikaya. Sudah ada kok PDF-nya. Dibaca nggak? Hah? Ngerti nggak tapi? Ngerti. Ada nggak? Ada. Beneran nggak? Ya, beneran kan ya? Oh, ada saksi hidupnya tuh. Saya nggak bohong. Ya, nanti baca Moggallana Samyutta, Saka Sutta judulnya. Ya, jadi itu Dewa Saka aja diingetin oleh Bante Moggallana. Berlindung kepada Buddha. Berlindung kepada Dhamma, berlindung kepada Sangha. Karena dengan berlindung kepada Buddha Dhamma Sangha, banyak orang setelah meninggal lahir kembali di alam bahagia. Ada kan jaminan masuk surga dalam agama Buddha? Ada nggak?
ada. Jangan bilang nggak ada. Nggak pernah ditelaah aja. Jangan bilang nggak ada. Ya, nah itu 1 sutta dari Moggallana Samyutta. Sisanya nanti baca sendiri. Saya udah bilang sudah ada PDF-nya dalam bahasa Indonesia. Silakan baca sendiri. Sekarang saya kutip 1 sutta dari Sariputta Samyutta. Ya biar adil. Sucimukhi Sutta. Saat itu Bante Sariputta ada di Rajagaha, di Weluwana Arama dekat Kalandakaniwapa, taman pemeliharaan tupai. Ketika pagi menjelang, Bante Sariputta pindah patah memasuki kota Rajagaha. Pada pagi itu juga baru tiba seorang petapa pengembara yang bernama Sucimukhi di kota Rajagaha. Dia melihat Bante Sariputta yang sedang pindah patah, memperhatikan Bante Sariputta yang sedang pindah patah. Setelah dia melihat Bante Sariputta selesai makan, Sucimukhi ini pun mendekat. Jadi sebenarnya kalau mau ngobrol sama biku tuh nunggu bantenya selesai makan. Jangan ketika bantenya lagi makan ditungguin, diajakin ngomong. Apalagi sampai diliatin gitu. Yang saya bawa diambil nggak sama bantenya? Ini bante, ini kan sayur buatan saya ini. Ambil bante. Cuma bukan berdana, masih mengklaim mah. Ada kok yang kayak begitu loh Bapak Ibu sekalian, umat Buddha itu berdana makan itu kepada biku itu sampai diliatin gitu. Tungguin, dilihat, diambil enggak. Sucimukhi bertanya kepada Bante Sariputta, apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke bawah? Tidak saudari, aku tidak mendapat makan dengan mata memandang ke bawah. Apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke atas? Tidak saudari, aku tidak mendapat makan dengan mata memandang ke atas. Apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke 4 arah? Tidak saudari, aku tidak mendapat makan dengan mata memandang ke 4 arah. Apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang berkeliling? Tidak saudari, aku tidak mendapat makan dengan mata memandang berkeliling. Ya maksudnya tengok sono, tengok sini gitu, berkeliling itu. Ya, Bante, ketika saya bertanya, apakah Bante mendapat makan dengan mata memandang ke bawah, ke atas, ke 4 arah, berkeliling? Semuanya Bante jawab tidak. Apa maksudnya Bante? Bapak Ibu sekalian, Bante Sariputta tahu maksud dari pertanyaan petapa pengembara wanita yang bernama Sucimukhi ini. Maka beliau menjelaskan, saudari, aku mengerti maksud pertanyaanmu. Kamu bertanya kepadaku, apakah aku mendapat makan dengan mata memandang ke bawah? Memang saudari, ada beberapa petapa dan brahmana yang melakukan praktik membaca garis tanah. Watu wija. Aku tidak mendapat makan dengan cara seperti itu. Jadi Bante Sariputta tidak mendapat makan dengan praktik-praktik baca garis tanah, Hong Shui. Ya, hanya Bapak Ibu kalau mau bangun rumah jangan nanya Bante. Saya pernah diundang satu umat. Bante, saya bikin rumah tangganya di sini Bante. Bagus nggak Bante? Bagus, yang penting kamu berbuat baik. Jendelanya di sini Bante. Bagus nggak? Bagus, yang penting kamu berbuat baik. Iya kan? Kuncinya kan bukan masalah di mana. Kalau udah dihitung bagus tapi orangnya berbuat jahat, rezekinya datang nggak? Enggak. Kuncinya kan bagaimana kita melakukan perbuatan dalam keseharian. Ya, ini yang dimaksud dengan mata memandang ke bawah, membaca garis tanah. Ya, mata memandang ke atas, membaca garis bintang. Kan ada yang namanya horoskop astrologi. Nah, Bante Sariputta tidak mendapat makan dengan praktik seperti itu. Ya, ini namanya nekata wija. Ya, baca garis bintang. Mata memandang ke 4 arah. Ini praktik seperti kurir, menjadi penyampai pesan atau penyampai barang. Duteya pahina gamana nuyoga, merendahkan kehidupan hidupnya sebagai biku. Nanti umat gampangin jadinya. Tuh bantenya mau ke Lampung, sono nitip beli pempek. Ngegampangin. Kadang-kadang umat tuh kadang-kadang kan begitu ya, ngegampangin sama biku. Seolah-olah biku itu temennya. Tuh bantenya mau pergi ke Palembang tuh, titipin beli kemplang. Kalian aja digetok langsung di kemplang. Itu nggak boleh. Jadi merendahkan kehidupan kebikuan itu. Jadi nanti umat-umatnya berpikir demikian, ngegampangin. Makanya seperti kalau Bapak Ibu sekalian kenal sama biku tertentu, tahu ada biku dari sini, mau pergi ke tempat biku tersebut, nggak usah lah. Bante titip salamnya buat Bante yang di sana.
Biku suruh nyampein pesan. Kalau memang kenal ya di WA langsung aja. Ditelepon langsung, nggak usah disampai-sampein pesannya. Makanya kalau ada umat nitip begitu, saya sih diem aja. Nggak mengiyakan, nggak juga menolak gitu. Dan begitu sampai di sana juga saya nggak pernah nyampein. Kenapa? Karena saya tidak merespon titipan pesan tersebut. Iya, saya mau bawain titipan umat kalau itu obat buat Bante yang di sana. Vitamin buat Bante yang di sana. Itu saya mau, ya. Istilahnya kan ya buat menyupport kesehatan Bantenya, ya. Tapi kalau misalkan makanan, enggak, kalau saya overweight ketempuan bayar bagasi, ya itu. Jadi jangan merendahkan kehidupan kebikuan dengan nitip ini nitip itu ke biku itu, nanti kualat. Nah, mendapat makan dengan mata memandang berkeliling, ini disebut dengan angga wija, praktik perdukunan lainnya. Apakah itu baca garis tangan, apakah itu baca garis wajah, apakah itu baca bentuk tubuh dan sebagainya. Bante Sariputta menegaskan bahwa beliau tidak mendapat makan dengan cara seperti itu. Murid-murid Sang Buddha tidak mendapat makan dengan mempraktikkan ilmu-ilmu rendah. Ya, makanya jadi umat Buddha juga harus cerdas. Kalau sekiranya ada biku yang praktik seperti itu, sesuai tidak dengan ajaran Sang Buddha? Sesuai tidak? Beneran lo ya, awas lo. Ya, ini satu sutta dari Sariputta Samyutta. Hari-hari terakhir Bante Moggallana, karma buruk yang pernah beliau buat dari kehidupan lalu tidak bisa ditolak. Popularitas Sang Buddha, popularitas murid-murid Sang Buddha membuat banyak umat masyarakat pada saat itu berbondong-bondong memberikan support 4 kebutuhan pokok kepada Sang Buddha dan para biku. Ini mengundang iri hati pertapa-pertapa lain. Salah satunya dari kelompok pertapa Niganta. Ya, Niganta itu pertapa telanjang. Kalau secara penampilan guru mereka Niganta Nataputta secara penampilan fisik itu seperti Sang Buddha. Rambutnya ada gelungnya, dadanya bagaikan dada singa, itu ada tanda-tanda istimewanya. Dan latar belakangnya juga Niganta Nataputta itu pangeran anak raja. Cuma yang membedakan Sang Buddha itu perwujudannya, rupangnya itu pakai baju, pakai jubah. Niganta seperti tadi sudah disampaikan, mereka adalah pertapa telanjang, nggak pakai baju. Makanya kalau satu saat Bapak Ibu pergi ke India, mungkin melihat ada figur rupang seperti Sang Buddha, lihat pakai baju apa enggak. Kalau sekiranya enggak pakai baju, enggak pakai jubah, rupangnya itu enggak ada guratnya seperti ini, enggak ada guratnya seperti rupang yang ada di belakang di hadapan Bapak Ibu sekalian, itu bukan rupang Sang Buddha, itu rupang Niganta. Pertapa-pertapa Niganta ini enggak senang, menyuruh pembunuh bayaran. Untuk apa? Membunuh Bante Moggallana. Disatroni Bante Moggallana, hilang dengan kesaktian yang dimiliki. Sampai 7 hari gak pernah ketemu pembunuh bayaran dari petapa Niganta ini. Tapi Bante Moggallana tahu waktunya karma buruknya berbuah. Kenapa? Di kehidupan lalu pernah membunuh kedua orang tuanya yang buta. Kenapa? Karena dihasut bininya. Orang tuanya di kehidupan lalu dipukulin tuh. Menyadari hal itu akan terjadi, Bante Moggallana pamit kepada Sang Buddha. Parinibbana duluan. Akhirnya pembunuh bayaran ini mampu menangkap beliau dan beliau dimutilasi. Dimutilasi itu. Jadi mutilasi-mutilasi itu di zaman Sang Buddha sudah ada tuh, Bante Moggallana dipotong-potong. Lalu beliau mampu dengan kesaktiannya menyatukan tubuhnya kembali dan parinibbana. Itu hari terakhir Bante Moggallana, murid Sang Buddha yang terkenal dengan kesaktiannya. Ya, sebenarnya dari sini kita bisa memetik pelajaran, sesakti apapun orang bakal mati. Makanya jangan nyari yang sakti. Untuk hari terakhir Bante Sariputta, besok saya ceritakan pada saat Puja Bhakti Patidhana. Karena nanti ada sutta yang berkaitan dengan bakti Bante Sariputta kepada Ibu Sari, ibu yang melahirkannya, di kehidupannya sebagai Bante Sariputta. Ini Bapak Ibu sekalian, kisah dari 2 murid utama Sang Buddha Gautama. Bapak Ibu sudah pegel, kakinya kesemutan, mungkin juga ada yang dongkol, kelamaan saya ceramah,
Dan kadang-kadang umat itu lucu. Ketemu biku, Bante kalau duduk bersila kesemutan enggak? Enggak usah ditanyain, kaki biku juga sama seperti kaki Bapak Ibu sekalian. Terdiri dari daging, tulang, dan darah. Sama, ya kesemutan juga. Ini tuh kaki, daging, tulang, dan darah. Bukan dari kayu, enggak usah ditanyain. Kadang-kadang yang nanya begitu loh. Iya kan, dikira kaki kita ini besi apa? Ya duduk kelamaan ya kesemutan juga. Cuma ya karena lagi ceramah kan gak mungkin kesok. Ya demikian. Jadi semoga dengan adanya Rupang Agasawaka di wihara ini menambah motivasi, inspirasi bagi Bapak Ibu sekalian, bagi kita semua umat Buddha untuk tekun, giat dalam belajar dan melaksanakan Dhamma. Terima kasih, Sabe Sata Bawanus Kitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.